Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di SMAN 1 Kota Bekasi. Untuk adik-adik yang telah diterima di SMAN 1 Kota Bekasi, selamat ya karena kalian telah menjadi keluarga besar dari SMAN 1 Kota Bekasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain dan rekan saya Najwa Novia, selaku Duta Sekolah SMAN 1 Kota Bekasi periode 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, kami selaku Duta Sekolah akan menjadi pemandu kalian dalam kegiatan safari sekolah ini. Nah, sebelumnya apa sih Kak safari sekolah itu? Nah, dalam kegiatan safari sekolah ini, kami dan Osman Sasi akan memandu kalian untuk melihat lingkungan SMAN 1 Kota Bekasi yang akan menjadi tempat kalian menuntut ilmu selama 3 tahun ke depan dalam rangkaian acara MPLS BSD. Nah, untuk lebih jelasnya, mari ikut kami untuk melihat lingkungan SMAN 1 Kota Bekasi. Nah, di sini ada Masjid An-Naba. Masjid An-Naba merupakan tempat beribadah bagi warga SMAN 1 Kota Bekasi yang beragama Islam. Di sini juga menjadi pusat pelaksana kegiatan agama Islam di SMAN 1 Kota Bekasi. Oleh karena itu, Masjid An-Naba sering dijadikan tempat untuk melaksanakan acara keagamaan. Di masjid ini juga biasa menjadi tempat berkumpulnya organisasi Rohis SMAN 1 Kota Bekasi, yaitu Irman. Nah, sekarang kita sudah sampai di lab biologi. Di SMAN 1 Kota Bekasi punya banyak fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar kalian. Salah satunya yaitu di sini, di lab biologi. Di lab biologi ini, kalian bisa gunakan untuk melakukan uji coba dan praktek mata pelajaran biologi dengan guru kalian. Di sini ada Galsen atau galeri seni. Di galeri seni merupakan tempat disimpannya hasil karya murid-murid di SMAN 1 Kota Bekasi. Banyak karya seni unik yang bisa dilihat di sini. Bahkan, mungkin nanti karya salah satu dari kalian bisa dipajang di sini. Sekarang kita sudah sampai Mabes, atau lebih tepatnya markas besar. Di sini juga ada Mabes OSIS yang seringkali digunakan oleh pengurus OSIS untuk berkumpul ataupun melakukan rapat. Mabes ini merupakan tempat yang digunakan eskul untuk berkumpul ataupun menyimpan barang kebutuhan eskulnya. Nah, di sini ada kantin, tempat kalian bisa membeli makanan dan jajanan-jajanan yang enak. Kantin Semansa punya banyak pilihan makanan yang menarik. Beberapa di antaranya yaitu ada sokris atau soto crispy, soto betawi, roti cuba, dan ayam geprek. Di sini ada auditorium SMAN 1 Kota Bekasi. Di ruang auditorium ini biasa dipakai untuk berbagai acara, seperti seminar, rapat pleno, ataupun acara sejenis lainnya. Ruang auditorium ini cukup luas, sehingga bisa menampung peserta yang cukup banyak. Nah, kalau di sini ada aula. Di aula ini biasanya dipakai untuk acara-acara besar seperti seminar, pertunjukan drama, dan acara-acara lainnya yang memerlukan ruangan indoor yang besar. Di sini ada health center atau yang biasa disebut dengan HC. Di HC sendiri cukup lengkap loh. Kita juga sering kedatangan dokter yang berjaga di sini.
Jadi, kalian nggak perlu khawatir tentang kesehatan kalian ya. Nah, kalau di sini lab fisika. Di sini tempat yang akan kalian gunakan kalau ada percobaan mata pelajaran fisika oleh guru kalian. Nah, itu dia. Masuk yuk, kita lihat perpustakaan SMAN 1 Kota Bekasi. Perpustakaan Semansa punya banyak buku bacaan loh, mulai dari buku pelajaran, novel karangan penulis terkenal, ataupun buku cerita ringan juga ada di sini. Perpustakaan juga sering dipakai siswa saat ingin membaca ataupun mencari ketenangan di saat jam istirahat, karena suasananya yang nyaman dan tenang. Gimana? Enakan di perpus? Nah, sekarang ayo kita lanjut melihat ruangan yang ada di atas. Yuk, berikutnya kita akan ke lab kimia. Nah, lab kimia ini bisa kalian pakai untuk praktikum mata pelajaran kimia. Kalian bisa membuat percobaan-percobaan yang menarik di sini. Nah, di sini ada lab komputer. Di SMAN 1 Kota Bekasi, kita punya 3 lab komputer. Di lab komputer ini, bisa kalian pakai untuk belajar komputer. Lab komputer di SMAN 1 Kota Bekasi bisa dibilang cukup bagus loh. Nah, ini merupakan salah satu kelas yang ada di Semansa. Bisa kita lihat, kelas ini sudah dipersiapkan selama pandemi ini untuk dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar, yang pastinya tetap menerapkan protokol kesehatan. Di sini ada ruang bimbingan konseling atau ruang BK. Di ruang BK ini, kalian bisa curhat ke guru BK jika kalian punya permasalahan di sekolah. Atau kalian juga bisa konsultasi tentang kendala belajar dan nilai kalian di sini juga loh. Di sini ada lobi siswa. Lobi siswa ini merupakan tempat dipajangnya piala ataupun berbagai macam penghargaan yang diperoleh oleh siswa SMAN 1 Kota Bekasi loh. Sekarang kita lagi ada di pendopo nih. Pendopo di SMAN 1 Kota Bekasi ini gunanya sebagai panggung untuk berbagai macam acara. Bisa seperti pertunjukan band, tari daerah, dan lain-lain. Pendopo ini juga digunakan Ekskul Halim Divisi Saman untuk latihan rutin. Nah, kalau ini lapangan Semansa. Lapangan di Semansa ada 3 loh, dan tiap lapangannya pun cukup luas. Kalian bisa bermain berbagai olahraga di lapangan ini, mulai dari futsal, basket, bola voli, dan banyak juga lainnya. Nah, cocok banget bagi kalian yang suka berolahraga. Nah, bagaimana? Kalian sudah keliling SMAN 1 Kota Bekasi kan? Semoga kegiatan safari sekolah ini dapat membuat kalian lebih mengenal lingkungan SMAN 1 Kota Bekasi walaupun hanya melalui pertemuan virtual. Tapi tunggu dulu, kegiatan safari sekolah kali ini belum selesai loh, karena kita akan berkenalan dengan kakak-kakak OSIS SMAN 1 Kota Bekasi. Tunggu apa lagi? Mari kita kenalan dengan mereka.
BPH, Badan Pengurus Harian. Badan Pengurus Harian atau yang biasa disingkat BPH bertanggung jawab dalam mengurusi pelaksanaan kegiatan harian osmansasi dan program kerja yang sedang berlangsung. Ketua Umum, tugasnya adalah mengawasi dan bertanggung jawab atas semua program kerja osmansasi. Ketua 1, tugasnya adalah mengawasi dan bertanggung jawab atas program kerja dan GOV yang dibawahi oleh Sekbid 1 sampai 5. Ketua 2, tugasnya adalah mengawasi dan bertanggung jawab atas program kerja dan GOV yang dibawahi oleh Sekbid 6 sampai 10. Sekretaris, tugasnya adalah mengurusi seluruh kebutuhan surat menyurat perizinan kegiatan osmansasi. Bendahara, tugasnya adalah mengurusi keuangan dalam seluruh kegiatan osmansasi serta mendata pemasukan dan pengeluaran secara berkala. Seksi Humas dan Publikasi, tugasnya adalah melakukan dokumentasi serta pemupublikasian seluruh kegiatan osmansasi dan juga menjadi penghubung antara OSIS dan masyarakat luas melalui media sosial osmansasi. Sekbid 1, Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas dari Sekbid 1 adalah sebagai penghubung Ekskul Irman yang merupakan Ekskul Rohis SMA Negeri 1 Kota Bekasi dan seluruh organisasi keagamaan lainnya yang ada di SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Program kerja umum Sekbid 1 diantaranya adalah Batasi, Syajaroh, Andalusia, dan Retreat. Anggota Sekbid 1 diantaranya adalah Brima Bara sebagai koordinator, Muhammad Dilfu sebagai wakil koordinator, lalu ada Muhammad Faizi sebagai Subsi Islam 1, Yuta Kana Mikaila sebagai Subsi Islam 2, Alicia Dona sebagai Subsi Protestan, Octavianus Oki sebagai Subsi Katolik, Niluh Putu Angelika sebagai Subsi Hindu, dan Carlo Angkisan sebagai Subsi Buddha. Sekbid 2, Pembinaan Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia. Tugas dari Sekbid 2 adalah menjalankan proker yang bertujuan membentuk pribadi yang berbudi pekerti luhur, baik, dan peduli akan sesama bagi murid SMA Negeri 1 Kota Bekasi, serta menjadi penghubung antara PIKR dan OSIS. Anggota Sekbid 2 diantaranya adalah Raihan Chandra sebagai koordinator, Faisal Riza Ramadan sebagai wakil koordinator, Rusdi Aziz sebagai Abdi Masyarakat 1, Faiza Alia sebagai Abdi Masyarakat 2, Tasya Firdausa sebagai Budi Pekerti Luhur 1, dan Farel Afi Atala sebagai Budi Pekerti Luhur 2. Sekbid 3, Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara. Tugas dari Sekbid 3 adalah menjadi penghubung antara Ekskul Pisus, Cadika, Inswapala, dan pelajar siaga. Sekbid 3 juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan P3GD atau pengukuhan pramuka penggalang gugus depan yang bertujuan membentuk pribadi peserta didik baru serta sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan pramuka wajib. Anggota dari Sekbid 3 sendiri adalah Aira Rizano sebagai koordinator, Indra Suyadi sebagai wakil koordinator, Aisyah Nurhaliza sebagai Subsi Pelajar Siaga, Putari Maisya Prasana sebagai Subsi Iswapala, Muhammad Kafin Abelsyah sebagai Subsi Cadika, dan Kirana Layelisa sebagai Subsi Pisus. Sekbid 4, Pembinaan Akademik, Seni, dan atau olahraga sesuai bakat dan minat. Tugas Sekbid 4 adalah memberikan apresiasi terhadap siswa-siswi SMA Negeri 1 Bekasi yang berprestasi dalam bidang akademik ataupun non-akademik, serta meningkatkan dan mendata prestasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Bekasi. Salah satu program Sekbid 4 adalah Student of the Year, di mana diseleksi murid-murid terbaik SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Anggota Sekbid 4 diantaranya adalah Adril Putra Merin selaku koordinator, Saputra Yudi Kamar Paung sebagai wakil koordinator,
Anis Alvar Makarim sebagai Subit Prestasi 1, Naura Nadira sebagai Subit Prestasi 2, dan Keija Mutiara sebagai Subit Akademik. Segbit 5, Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, dan Kepekaan Toleransi Sosial dalam konteks masyarakat plural. Tugas dari Segbit 5 diantaranya adalah bertanggung jawab terhadap proker yang berhubungan dengan kegiatan orientasi siswa baru serta melatih kepemimpinan siswa dalam berorganisasi, melakukan penghijauan serta melaksanakan pemilihan umum untuk ketua OSIS. Anggota dari Segbit 5 itu sendiri ada Aldio Malta Junior sebagai koordinator, Rafael Yusuf Mahdi sebagai wakil koordinator, Satrio Atalah sebagai Silitbang 1, Ristia Cahyaning Tias sebagai Silitbang 2, Farah Tabina sebagai Sipolog 1, Adela Devarini sebagai Sipolog 2, dan Anindya Hikmati Laili sebagai Silingkungan. Segbit 6, Pembinaan Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan. Tugas dari Segbit 6 sendiri diantaranya adalah menjalankan program kerja yang bertujuan mengembangkan kreativitas siswa dalam berkreasi dan berwirausaha, serta menjual berbagai macam produk yang memiliki nilai jual. Segbit 6 juga menjadi penghubung antara Ekskul Prisma, Kopsis, dan juga Semansasi Cooking Academy atau SCA. Anggota dari Segbit 6 yaitu Raka Apriliansah sebagai koordinator, Samuel Senora sebagai wakil koordinator, Nur Aini namanya sebagai Subit Keterampilan, dan Ernaya Nirwasita sebagai Subit Kewirausahaan. Segbit 7, Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Tugas dari Segbit 7 adalah sebagai penghubung ekskul olahraga, ketangkasan, serta PMR yang ada di SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Segbit 7 juga bertanggung jawab atas program kerja seperti class meeting, lomba 17 Agustusan, dan OSIS Futsal Competition. Anggota dari Segbit 7 yaitu Wisnu Yudatama sebagai koordinator, M. Agil Mutahari sebagai wakil koordinator, Dimas Arya Seta sebagai Subit Bola Kecil, Muhammad Ridho sebagai Subit Bola Besar, Ihsan Mazaya Donta sebagai Subit Ketangkasan, dan Saka Nadrata Zikra sebagai Subsi PMR. Segbit 8, Pembinaan Sastra dan Budaya. Tugas dari Segbit 8 adalah bertanggung jawab dalam program kerja yang dapat meningkatkan serta menyalurkan minat siswa terhadap bidang kesenian ataupun sastra. Segbit 8 juga menjadi penghubung antara ekskul yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan, ataupun sastra dengan Osmansasi. Anggota dari Segbit 8 yaitu Hafiz Al-Akil sebagai koordinator, Raihan Fahrezi sebagai wakil koordinator, lalu ada Debbie Devira sebagai Subit Seni, dan Sakila Naura sebagai Subit Bahasa. Segbit 9, Pembinaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Tugas dari Segbit 9 itu sendiri adalah menjadi penghubung Osmansasi dengan Ekskul Cyber Community atau SciCom, serta bertanggung jawab atas program kerja yang meningkatkan minat siswa terhadap pengaplikasian teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Segbit 9 juga bertanggung jawab atas penggunaan serta pengaplikasian teknologi dalam Osmansasi. Anggota dari Segbit 9 adalah Raka Fauza sebagai koordinator, M. Syafiq Abisalam sebagai wakil koordinator, Harjuno Abdullah sebagai Subit Aptek 1, Magfira Alfia Maharani sebagai Subit Aptek 2, serta Muhammad Firmandia sebagai Subsi SciCom. Segbit 10, Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris. Tugas dari Segbit 10 adalah menjalankan program kerja yang dapat meningkatkan kualitas dan minat siswa dalam berbahasa Inggris, seperti English Journal, English Battle, dan Mosey. Anggota dari Segbit 10 diantaranya adalah Theophilus Mangatas Kristanto sebagai koordinator,
Muhammad Fatir sebagai Wakil Koordinator. Lalu ada Farida Doa Valentina sebagai Subdit English, dan terakhir ada Haifa Prinsesta sebagai Subsi ICC. Nah, itu dia rangkaian kegiatan safari sekolah kita pada hari ini. Gimana? Keren banget kan? Keren dong, gimana nih kalian jadi nggak sabar kan untuk sekolah tatap muka? Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada ya. MPLS BSB 2021, wujudkan masa depan dunia tertata dengan aksi inovatif dan kreatif. Dadah!